Tahu nggak kalau Donald Trump resmi menang Pilpres Amerika Serikat tahun 2024 ini? Wajar sih kalau ada beberapa orang yang nggak tahu bahkan cenderung bodoh amat dengan hasil Pilpres Amerika Serikat tahun 2024 itu. Toh, nggak ada manfaatnya juga kan buat kita. Tetapi jangan salah, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump ternyata bisa berdampak langsung ke Indonesia loh. Kok bisa? Ketika Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, banyak yang memprediksi kebijakan America First-nya kembali menguat. Kebijakan ini yang fokus pada proteksionisme dan kepentingan domestik Amerika Serikat memang bertujuan buat mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada negara lain. Nah, buat Indonesia dan negara berkembang lainnya, kebijakan kayak gini tuh bisa bikin perubahan di sektor ekonomi, perdagangan, bahkan politik kita. Nah, di video ini kita bakal bahas efek besar kebijakan Trump terhadap ekonomi Indonesia, hubungan internasional, dan strategi yang harus pemerintah siapkan. Yuk kita mulai langsung. Yang pertama, kita akan bahas tentang kebijakan proteksionisme Trump yang selama ini jadi ciri khas kebijakannya. Dalam kampanye America First, Trump mengedepankan proteksi terhadap produk dalam negeri dengan cara memperketat impor dan menaikkan tarif buat produk asing. Tujuannya, ya jelas, biar barang-barang Amerika Serikat itu lebih kompetitif di dalam negeri mereka sendiri. Nah, untuk Indonesia, kebijakan ini tuh bisa bikin kita jadi kesulitan buat ekspor, terutama produk-produk kayak tekstil, elektronik, dan barang konsumsi lain yang selama ini jadi andalan. Dengan kenaikan tarif, harga produk kita jadi gak kompetitif lagi di pasar Amerika Serikat. Artinya, kesempatan kita buat ekspor ke sana bakal semakin kecil. Tentu saja ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Ya, kita bakal kehilangan potensi keuntungan dan ekonomi kita bisa kena tekanan. Di tengah tantangan besar ini, ada peluang yang bisa kita manfaatkan loh. Kebijakan proteksionisme Trump yang bikin kita susah jualan ke Amerika Serikat, itu bisa mendorong Indonesia untuk diversifikasi ekonomi. Maksudnya gimana nih? Jadi, kita gak perlu cuma bergantung pada satu pasar, dalam hal ini Amerika Serikat, tapi bisa mulai ekspansi ke pasar lain di wilayah Asia dan negara-negara berkembang lainnya. Langkah ini tentunya sangat penting untuk jangka panjang, karena dengan meningkatkan kerjasama regional dan memperkuat blok perdagangan kayak ASEAN, Indonesia justru bisa dapat pasar baru yang lebih stabil dan tentu saja tangguh. Selain itu, fokus pada produk bernilai bisa jadi solusi agar produk kita itu tetap punya nilai di pasar global. Gak cuma itu, dengan perkembangan teknologi, UKM-UKM kita juga bisa memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pasar internasional. Artinya, sekalipun proteksionisme bikin kita susah masuk ke sana, kita tuh masih punya kesempatan untuk menjangkau pasar-pasar lain lewat inovasi produk. Kebijakan proteksionisme Trump ini memang memunculkan banyak diskusi, mulai dari ekonom internasional hingga tokoh Indonesia sendiri. Semua punya pandangan menarik yang bisa memberi kita gambaran tentang tantangan dan peluang yang mungkin terjadi ke depannya. Menurut beberapa ekonom internasional seperti Dani Rodrik dan Joseph Stiglitz, proteksionisme di negara maju macam Amerika Serikat memang bisa menjadi penghambat bagi negara-negara berkembang kayak Indonesia. Rodrik menekankan bahwa langkah ini bisa membatasi akses kita ke pasar global karena proteksionisme itu gak hanya sekedar mengurangi impor, tapi juga mengontrol persaingan secara langsung. Buat negara seperti kita yang bergantung pada ekspor, kebijakan kayak gini jelas bisa menimbulkan tekanan besar. Tapi di balik tantangan itu, ada ekonom lain yang percaya kalau ini justru bisa jadi peluang buat Indonesia untuk mulai mengembangkan daya saing secara regional. Jeffrey Sachs dan Paul Krugman misalnya melihat bahwa di tengah perubahan kebijakan Amerika Serikat, negara berkembang kayak kita seharusnya mulai memperkuat kerjasama regional dan beralih ke pasar Asia. Sachs bahkan menyebut ASEAN sebagai mitra penting yang bisa memberikan stabilitas ekonomi buat negara-negara anggotanya. Memperkuat hubungan di dalam wilayah Asia ini bisa bikin kita gak terlalu bergantung pada negara-negara di luar blok regional kita. Sementara itu, Krugman mendorong Indonesia buat mulai fokus ke produk-produk bernilai tinggi dan inovatif yang
nggak gampang tergantikan. Dengan begitu, produk Indonesia bisa lebih punya nilai di pasar global. Kalau kita lihat dari sisi tokoh Indonesia, Adi Cahya Fahadaina dari Universitas Brawijaya menyoroti bahwa kesamaan visi antara Trump dan Prabowo mungkin bisa jadi keuntungan tersendiri buat kita. Menurut Hadi, hubungan Prabowo dan Trump bisa menciptakan ruang diplomasi baru bagi Indonesia di sektor ekonomi. Dan ini bisa membuka lebih banyak pintu kesempatan bagi pengusaha Indonesia untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Tentunya, kita tetap harus hati-hati dan memastikan bahwa setiap keputusan didasari oleh kepentingan Indonesia. Tapi, nggak semua tokoh melihatnya dengan optimis nih, Lords. Susi Sudarman dari Universitas Indonesia menilai bahwa meskipun ada peluang, kita tetap harus waspada. Trump adalah tokoh yang nggak bisa diprediksi dan proteksionisme Amerika Serikat bisa berdampak buruk bagi ekspor kita, terutama kalau Indonesia terus mengandalkan Amerika Serikat sebagai salah satu tujuan utama. Menurutnya, kita perlu memperkuat sektor-sektor dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor dan mulai fokus pada konsumsi lokal. Airlangga Hartanto, Menko Perekonomian kita, juga setuju soal pentingnya ketahanan domestik. Beliau menekankan bahwa penurunan daya beli kelas menengah Amerika Serikat bisa berdampak langsung ke sektor ekonomi kita yang bergantung pada ekspor. Makanya, diversifikasi ekonomi itu penting banget. Gak cuma dengan mencari pasar lain, tapi juga dengan memperkuat pasar lokal. Jadi dari berbagai pandangan ini, kita bisa lihat bahwa di tengah tantangan kebijakan proteksionisme Trump, Indonesia punya pilihan buat memanfaatkan peluang lewat penguatan hubungan regional dan fokus pada produksi lokal. Banyak pihak yang menganggap bahwa tantangan global ini bisa diubah jadi peluang untuk memperkuat ekonomi kita, asal kita siap beradaptasi dan gak cuma bergantung pada satu pasar. Nah, di tengah tantangan global, penguatan infrastruktur jadi strategi penting yang bisa membantu kita tetap kompetitif. Selama masa kepemimpinan Trump, Amerika Serikat banyak melakukan investasi di bidang infrastruktur untuk mendorong ekonomi domestik mereka. Hal yang sama juga bisa kita lakukan di Indonesia buat memperkuat perekonomian kita. Dengan investasi besar-besaran di jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api, Indonesia bisa mempercepat distribusi dan akses produk kita ke pasar domestik dan internasional. Infrastruktur yang kuat juga bakal mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan yang punya peran penting buat meningkatkan ekonomi di daerah. Penguatan infrastruktur juga bisa jadi pendorong buat UKM agar bisa berkembang lebih maju lagi. Misalnya, dengan jalan tol dan pelabuhan yang semakin terintegrasi, produk UKM bisa lebih cepat didistribusikan ke berbagai daerah dan bahkan ke luar negeri. Ini juga bisa jadi solusi buat mengurangi ketergantungan kita pada satu pasar tertentu kayak Amerika Serikat. Jadi Lords, terpilihnya Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat tahun 2024 ini memang membawa tantangan besar buat negara kita. Mengingat kepemimpinan Trump sebelumnya yang menekankan pada America First dan proteksionismenya. Tapi di balik tantangan ini, ada peluang yang bisa kita manfaatkan untuk memperkuat ekonomi domestik, yaitu dengan menjalin kerjasama regional dan memperluas infrastruktur nasional. Mulai dari memperkuat produk lokal, hingga memperkuat kerjasama ASEAN, semua ini bisa jadi solusi buat menghadapi proteksionisme yang datang dari negara besar seperti Amerika Serikat. Dengan begitu, Indonesia bisa tetap tangguh dan punya daya saing yang kuat di pasar global. Gimana menurut kamu nih, Slots? Apakah terpilihnya Trump di Pilpres Amerika Serikat tahun 2024 ini akan membuat Indonesia semakin terjepit atau malah membuka peluang baru? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Slots, dan tetap ingat, berotak baru berontak.